Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Anak-anak sekalian, pada kesempatan kali ini kita adalah pertemuan kali pertama di dalam mata pelajaran layanan bimbingan konseling di tahun ajaran 2020-2021. Di dalam suasana pandemi COVID-19 yang kita rasakan sampai saat sekarang ini, tentunya kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita masih diberikan kesehatan, diberikan nikmat, diberikan umur yang panjang. Tentunya adalah merupakan bekal yang baik karena kita selalu bersyukur. Bukan sebaliknya, kita tidak mau bersyukur atau ingkar atas nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua. Anak-anakku sekalian, pada pertemuan kali ini materi layanan bimbingan konseling yaitu tentang dahsyatnya keutamaan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kehidupan kita pasti pernah mengalami hal yang membuat kita bahagia dan kadang juga malah membuat kita merasa menjalani hidup adalah sebuah penderitaan. Bersyukurlah atas kehidupan yang telah Allah berikan kepada kita. Kita masih diberi kesempatan untuk selalu bernapas dengan bebas, dengan panca indera yang sempurna yang kita miliki. Nah, itu adalah syarat kita mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, berikutnya yaitu manfaat dalam kehidupan kita, yaitu manfaat bersyukur di dalam kehidupan kita. Di antaranya yaitu yang pertama adalah hidup dalam keberuntungan. Orang yang hidupnya bersyukur akan selalu berpikir positif atau husnudon, tidak sebaliknya suudon terus kepada orang. Yang kedua yaitu hidup dalam kebahagiaan. Orang yang bersyukur akan selalu merasa hidupnya penuh dengan kecukupan, merasa cukup atas nikmat yang diberikan oleh Allah Tuhan Yang Maha Esa kepada kita. Yang ketiga, yaitu manfaat bersyukur kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa adalah memiliki wibawa di mata orang lain. Orang yang selalu bersyukur yaitu akan hidupnya dipenuhi dengan kebaikan, mempunyai kewibawaan baik di dalam keluarganya maupun di mata orang lain. Yang keempat yaitu terlihat lebih rupawan. Menurut para ahli pakar psikologi, orang yang bersyukur akan memiliki wajah yang selalu tersenyum, bukan sebaliknya, selalu murung. Tetapi orang yang bersyukur adalah akan mempunyai wajah yang tersenyum, menjalani hidup. Dan orang yang selalu tersenyum itu akan menambah kewibawaan di hadapan orang lain. Yang kelima, yaitu lebih awet, muda, dan panjang umur. Nah, inilah orang yang pandai bersyukur adalah memiliki watak yang sabar. Sedangkan orang yang sabar akan berdampak pada kesehatan dan awet muda. Oleh karena itu, marilah kita selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan kepada kita, terutama nikmat kesehatan. Anak-anak sekalian, itulah 5 gambaran manfaat orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang tentang akibat dan ancaman jika
tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, akibat orang yang tidak mau bersyukur adalah hidupnya selalu menderita. Hidup rasanya selalu menjadi beban. Nah, ini biasanya adalah dengan keberuntungan orang lain dan enggan untuk berusaha lebih baik. Tetapi dia merasa selalu kurang. Yang kedua, yaitu hidup menjadi selalu sial. Sebagian penelitian membuktikan orang yang tidak pandai bersyukur selalu memiliki sifat negatif atau berburuk sangka atau suudzon. Berpikir atau memiliki sifat negatif. Nah, yang ketiga yaitu mudah terserang penyakit. Nah, biasanya orang yang tidak mau bersyukur mudah marah, berpikir negatif, dan lain sebagainya. Ini adalah merupakan sifat dari orang yang tidak mau bersyukur dengan keadaan yang dia miliki. Mereka cenderung cuek, masa bodoh, dan tidak mau tahu dengan lingkungan dan diri sendiri. Akibatnya, kekebalan tubuh akan menurun dan mudah terserang penyakit. Yang keempat, yaitu di akhirat disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman di dalam Al-Quran yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Yang artinya barang siapa yang mensyukuri atas nikmat yang diberikan kepada umatnya, Allah akan menambah nikmat kepadanya. Dan barang siapa yang ingkar atas nikmat yang diberikan oleh Allah kepadanya, maka siksaku amat pedih. Anak-anakku sekalian, nah itulah gambaran akibat orang yang tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga yaitu sebab-sebab kurangnya bersyukur kepada Allah Tuhan yang Maha Esa. Yang pertama yaitu lalai dari nikmat Allah. Sesungguhnya banyak manusia yang hidup dalam kenikmatan yang besar, baik nikmat yang umum maupun nikmat khusus. Akan tetapi dia lalai darinya, tidak mau bersyukur, diberi nikmat banyak juga lalai, diberi nikmat atau rezeki sedikit juga lalai. Yang kedua yaitu kebodohan terhadap nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini sebagian orang tidak mau mengetahui nikmat, tidak mengenal dan tidak memahami hakikat nikmat itu sendiri yang diberikan oleh Allah kepada hambanya. Yang ketiga yaitu pandangan sebagian manusia kepada orang lain di atasnya. Dan yang terakhir adalah melupakan masa lalu. Nah, sebagian besar di antara manusia ada yang pernah melewati kehidupan yang menyusahkan dan sempit, bahkan dia hidup pada masa-masa yang menyenangkan dan penuh rasa takut, baik dalam masalah harta, penghidupan maupun yang lainnya. Nah, itulah 4 sebab orang yang kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku sekalian, nah itulah dahsyatnya keutamaan bersyukur kepada Allah Tuhan yang Maha Esa. Mudah-mudahan kita selalu bersyukur dan tidak mau mengingkari atas nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua.
apalagi dalam suasana COVID-19. Demikian layanan bimbingan konseling pada kesempatan hari ini tentang dahsyatnya keutamaan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua selalu mensyukuri nikmat yang telah diberikan kepada kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, walaupun dalam suasana pandemik COVID-19 terutama di Indonesia. Demikian yang dapat Bapak sampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan sebagai umat yang selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan kepada kita semua. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.